Oke, kita harus lihat dulu ya. Kemarin kan dia revisinya kapan? Ya. Kalau saya lihat sih belum ada ya datanya Belum ya. ada red issue ya? Ya, Eh, koreksi kalau saya ingat saya sih dia masih menunggu ya, masih menunggu data gitu loh. Tapi kalau nanti sudah didealkan ya, karena kan revisinya tujuannya bukan hanya untuk nambah modal ya, tapi tujuannya biar bisa nanti menggabungkan juga dengan unit syariah dari BTN Syariah gitu loh. Nah, jadi kalau semakin berlebur nanti itu semakin bagus ya. hmm, Jadi artinya untuk saham beris memang saat ini ya karena banyak ya rumor untuk potensi nanti right issue. hmm, Nah, ini kesempatan kita ya untuk bisa dibilang masuk gitu loh. Karena yang namanya revisi untuk perbankan rata-rata itu bukan untuk menerbitkan modal, menerbitkan utang gitu loh. Tapi untuk menambah modal dan menambah kekuatan dia biar ekspansinya semakin bagus. Nah, hmm, hype memang untuk BRI Syariah kalau kita tarik 2019-2020 kan sangat tinggi sekali dan sekarang sedang mengalami kepada fase di mana memang fundamentalnya di sini. Nah, tapi hmm, kita melihat masih ada potensi jika nanti unit syariah dari BTN ya itu jadi masuk ke BRIS maka ini tentu masih akan bagus. Nah, secara teknikal memang saat ini saham BRIS masih sideways ya di 13. Kalau saya lihat sih masih kurang lebih sekitar 13.30 ya. Jadi masih akan di situ ya, 13.30 gerakannya masih di situ sampai ke 13.95 ya. Nah, sekarang kan 13.70. Dia bisa jebol atau kuat banget kalau bisa jebolin 14.30 hmm. gitu. Artinya untuk saham beris ya secara teknikal dia akan bagus 14.30 bisa break di situ. Ya, tapi kalau kita misalnya mau masuk ya tunggu aja di 13.30. Nah, Hmm. tapi kalau untuk nanti fix rekisinya ya kalau ada nanti yang punya lebih baik tebus gitu. Karena kali lagi rekisinya tujuannya bukan untuk tentu bukan gali lubang tutup lubang ya karena ada emiten pasti yang melakukan seperti itu tapi lebih ke arah ekspansi bisnis. Oke, nah berarti BRIS ini masih cukup oke Mas Ber ya kalau misalnya dijadikan salah satu watchlist ya. Tadi disebutkan BTN Syariah mau lebur ya sama BRI Spot Syariah ya? ya, ya Oke, semoga oke. bisa segera terrealisasi. Itu Tapi filternya kalau bagus juga nih. ya kan Ya, menutupi noda dosa-dosa dunia. gitu ya. Oke, lanjut nih. Dari Nasmi 99. Ya. Pawon dan Wika Bang. Pawon Oke, dan Wika. buat yang belum tahu ya, Pakuan Jati dan Wika ya ini adalah sektor yang pergerakannya sama ya di sektor properti, tapi kalau uh, si Wika itu lebih ke arah konstruksi. Nah, untuk properti sendiri Hmm. memang kemarin secara tren udah mulai up semua ya, apalagi Pakuan Jati ini juga sudah mulai up, tapi sayangnya Hmm. sudah 4 hari ya koreksi wajar ya hari ini naiknya tidak terlalu tinggi, hal yang wajar banget. Secara teknikal dia sudah bagus, bisa jebolin di 462 ya, sudah bagus banget. Tinggal menuju targetnya 490 ya. Namun sebelum ke area 490 dia biasanya akan menguji lagi di area 464 lagi gitu. Hmm. Jadi kalau kita punya ya lebih baik jualan dulu bisa nanti nampung lagi di 464 nanti bisa jualan di 490. Itu Hmm. untuk Pakuwon Jati ya. Oke, oke. Nah, kalau untuk Wika sendiri secara tren memang masih sideways ya. Jadi akan gerak di 910 sampai di 935 secara Hmm. hourly ya. Chartnya seperti itu ya. Jadi di 935 sampai 910 ya. Jadi pergerakannya akan di situ aja gitu. Nah, tapi dia akan kuat banget ya bisa ke 1000 lagi atau misalnya di atasnya itu kalau bisa jebolin 950 gitu. Nah, selagi masih sideways kita pantau dulu ya apakah bisa jebol 950 ya gitu. Oke. Nah, itu ya untuk Pawon dan Wika. Tapi kalau dari sektornya sendiri gimana Mas Ber? Si Pawon dan Wika ini dari sektornya. Kalau kita bicara sektor jelas ya itu opportunity banget apalagi sekarang kita lagi proses pemulihan ekonomi ya bukan resesi ingat
ya. Jadi buat yang belum tahu resesi itu apa ya, perbanyak untuk ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Indeks Kalteng dan bersama dengan Pintraco Sekuritas ya. Jadi biar kita memahami gitu arti resesi itu apa. Nah, yang jelas minim banget potensi ke situ. Ya, kita sedang menghadapi atau sedang berada di posisi pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi artinya kita lagi mulai bangkit ya. Orang yang kemarin tunda untuk beli beberapa properti sekarang sudah mulai ya beli beberapa properti, dan kita tahu juga IKN sudah mulai banyak ya beberapa lembaga pemerintah kita sudah persiapan untuk ke area situ gitu loh. Dan proses pembangunan di sana juga sudah mulai bagus ya, apalagi terakhir saya ke sana bendungan sudah mulai di upgrade ya, semoga bisa clear di tahun depan ya. Lalu juga nanti pembangunan beberapa tempat yang lain ya, apalagi jalan tol juga sudah mulai dikencengin, dan Wika juga mendapatkan proyek di situ. Artinya dengan adanya proyek berarti mereka bisa bekerja lagi gitu. Nah, itu ya. Itu salah satu dari apa namanya proyek Wika tadi. By the way, di sini juga dulu ya waktu kan ada kantor BI kan di sini ya. Lagi renov kan, renov besar-besar. Tuh kan kelihatan ya di atasnya Wika, Wika. Banyak banget nih si Wika proyeknya ya. Nah, oke, itu tadi ya dari pertanyaan dari Nazmi 99. Nah, baiklah. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya, Mas Ber ya. Oh, Untuk iya belum ada lagi nih. Kamu pengen oh, ada lagi. Nah, baru muncul. Homi dong, Mincu view-nya. Oke, Homi. Nah, boleh nih dibantu. Baru dengar nih aku Homi ini apa yang emiten baru kok. Oke, untuk Homi kalau dilihat secara teknikalnya, jadi nah saham ini nih kalau kita mau masuk boleh nih. But ini sangat disclaimer ya. Jadi buat teman-teman ini posisi sedang mencoba untuk pullback ya. Dia bisa bagus akan naik lagi kalau bisa jebolin di area itu 476 gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke saham ini itu 476 boleh oke. Tapi kalau dari saya pribadi, saya biasanya saham seperti ini akan coba nunggu dulu kalau bisa dapat di ya itu kalau bisa dapat di 444 ya. Jadi 444 sebagai area untuk buy saya ya. Jadi saya akan buy on weakness di 444. Nanti bisa jualan di 476 gitu. Lagi hari ini juga kelihatan ya sudah mulai ada volume perdagangannya sudah mulai bagus lagi. Namun ini sangat high risk, jadi buat teman-teman ya lebih hati-hati sih. Oke, nah ini sahamnya yang menurut Mas Ber yang oke Mas Ber ya untuk masuk ya. Karena hari ini perdagangannya juga memang agak tebel ya kalau saya lihat di melalui RTI ini barusan. Nah, oke. Itu untuk hominya ya, untuk Zai_MZ13. Baiklah, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain, boleh banget ya. Feel free aja drop di kolom komentar atau juga di box question. Boleh tentang apa namanya? Tentang pasar modal tentunya atau tentang yang lain boleh nggak, Mas Ber? Kita lebih ke arah pasar modal aja. Oh oke ya, nggak boleh ya berarti yang ngerembet ke lain nggak boleh ya. Itu di luar hari ini. Oh di luar hari, di luar live tepatnya ya. Yeah. di luar live kalau mau tanya boleh-boleh aja gitu. Nah itu tadi ya untuk pertanyaan terakhirnya nih Mas Ber, terkait tadi saham Homi udah dijelaskan juga oleh Mas Ber. Kemudian karena tidak ada pertanyaan lagi, apakah langsung? Wes. Ini ada favorit saya, ya bagian favorit saya adalah watchlist saham dari Mas Ber. Oke. Ya, jadi kita di Pintraco tadi memberikan 3 rekomendasi, ada 3. Tidak. Saya tidak terima itu ya Mas Ber. Rekomendasinya harus ada nih ya, di hari ini harus ada ya. Sebutkan nama sahamnya ya Mas Ber ya. Kalau yang premium itu kan di grup Pintraco. Nah, kalau ini tuh ya dibagi-bagi dikit lah gitu. Biar makin tertarik gitu ya teman-teman yang
apa namanya Ya, viewers dari Skalteng nih iya, untuk di jadi nasabahnya Pintrako. kita di Oke. Pintrako memberikan rekomendasi selain menu pagi, ya, juga ada menu Hmm. sore dan ada Hmm. menu trabar, ya, trading bareng yang Oke. selalu setiap hari kita berikan kepada klien dari Pintrako Sekuritas, ya. Nah, salah satunya kemarin kita merekomendasikan saham ada dua yang cukup tinggi hari ini kenaikannya, yaitu MPPA dan Jekon, ya. Jadi yang udah masuk ke grup Telegram kami itu ya kelihatan ya arahnya kemana dan sudah banyak yang menghasilkan cuan, ya. Nah, untuk Oke. hari ini kita memberikan tiga, ya. Jadi disclaimer, segala keputusan di tangan Bapak Ibu semua sama teman-teman semua, ya. Kita merekomendasikan ada saham MEDS, ya. Terus juga ada OPMD dan satunya lagi ada Zata, gitu. Jadi tiga saham ini kita memberikan advice kepada investor kita. Nah, untuk target jualnya itu kita akan share kepada investor, ya. Itu biasanya di hari Senin sebelum close market, ya. Jadi ada trading plan-nya dan kita setiap minggu juga memberikan yang namanya laporan rekomendasi. Mungkin kalau di tempat lain, ya, uh, saya nggak tahu ada yang mungkin di tempat lain transaksi, ya, itu mungkin hanya sekedar share-share-nya aja gitu loh, rekomendasi dan segala macam. Tapi kalau di kita, apa yang kita rekomendasikan kita riset lagi, ya, kita laporkan ini loh hasil dari presentasi kita selama ini, win rate-nya rata-rata di atas 75% setiap minggunya gitu. Jadi untuk lebih dalamnya lagi, jangan ragu lagi untuk segera buka rekening saham di Pintrako Sekuritas dan nikmati setiap produk yang kita ciptakan gitu. Karena kesenangan kami yaitu Bapak Ibu bisa bertumbuh asetnya melalui investasi saham bersama Pintrako Sekuritas. Yuk Nah, gabung bersama dengan Pintrako Sekuritas. yuk. Oke. Nah, itu tadi ya. Ada saham MEDS, BDMD, BDMD. Oh, OBMD. Oh, OB. Oh, OB, OBMD. Kalau BDMD itu tahu nggak apa? Bad mood. Nah, masa samanya bad mood. Terus yang terakhir ada Zata. Zata ya? Iya, iya, Oke. Oh, ini kayaknya Zata ini baru ya? Baru iya. IPO ya? Oh, oke. Nah, itu ya tadi ada 3 saham yang disebutkan Mas Ber. Cuman Mas Ber nggak mau bagi-bagi nih support dan resistennya ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu berapa nih saham 3 saham ini nih support resistennya dan apa menu-menu lainnya tadi udah kayak menu makan siang, menu makan aja gitu ya Mas Ber kasih menu makan menu pagi, menu sore, menu trabar gitu kan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih lebih detail saham ini kira-kira bisa dibuy di berapa, dijual di berapa, boleh lebih lanjutnya nanti hubungi Mas Ber untuk bertumbuh asetnya bersama Mas Ber dan teman-temannya. Gitu. Nah, oke. Okay. Oh, tadi juga ada ditanyain. Oh, ya ini ya dari ini pertanyaan terakhir yang masuk. Tadi baru baru banget gitu ya kan Mas Ber tadi nyebutin kemarin Pintrako ada bagi apa namanya menu tadi ya. Menunya MPPA sama Jekon, Jekon. Ya kan? Nah, ini barusan ada yang nanya, Muhammad Lasfani, MPPA bisa masuk Om? Boleh masuk, ya Oke. kan? Tapi kapan? Kalau nah, sebenarnya masih bisa masuk lagi, tapi rewardnya Hmm? sudah mulai kecil karena kemarin kan kita sudah mulai Hmm. masuk, ya. Tapi Hmm. kalau Hmm. bisa mau masuk sih silakan aja gitu loh. Hmm. Sebenarnya di angka yang tadi juga masih boleh. Nah, ada Hmm. resist dia di 204 gitu. Jadi kalau masuk Hmm. sekarang 198, ya kita ada lihat dulu resistnya 204. Kalau jebol Hmm. 204 ya gampang dia ke 2112. 212. Hmm. Hmm. Oke, nah itu tadi ya untuk FPPA. Memang kalau barusan aku lihat di RTI itu juga volumenya 2 hari ini gede banget ya yang ininya ya Mas Ber ya, yang masuk kayak MPPA. Ya. Nah, itu tadi. Kalau misalnya tadi udah ikut apa namanya, udah buka rekening saham di Fitrako tadi bisa mendapat rekomendasi ini lebih cepat ya, Mas Ber ya. Ya, betul. Wes, asik. Nah, oke, itu tadi adalah pertanyaan terakhir Mas Ber untuk market review hari ini. Kalau saya sih tidak ada yang ditanyakan karena semuanya sudah cukup jelas ya kan.
Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih jelas tentang rekomendasi saham dan lain-lainnya, boleh bergabung untuk membuka rekening di Pintrako Sekuritas ya bersama Mas Ber tentunya. Boleh datang ke kantor kita di IDEX kantornya Pintrako Sekuritas ini bergabung dengan IDEX Kalteng yaitu di RT Milono kilometer 2,5 patokannya di seberang SPBU. Nah, terus juga kalau nggak salah ada schedule ya kalau punya si Pintrako ada di tanggal 30 ya Mas Ber ya? 30 November ini ya ada SPM level 2. Nah, jadi teman-teman yang udah jadi investor di Pintrako Sekuritas boleh ikutan edukasi lanjutan free tentunya dari IDEX Kalteng dan Pintrako Sekuritas. Nanti bisa lihat keterangan lebih lanjutnya di feed Instagramnya IDEX Kalteng atau boleh langsung hubungi Mas Bernanto dan tim tentunya ya kan. Nah, baiklah Mas Ber, sebelum kita closing, apakah ada pesan-pesan yang sangat indah dari dirimu yang ingin dibagikan kepada teman-teman IDEX Kalteng yang sedang nonton live ini? Silakan Ya, Mas Ber. yang jelas teman-teman semua, Bapak Ibu semua, Bursa Efek Indonesia dan bersama lembaga pasar modal yang lain, karena mengkampanyekan yang namanya 3P. Paham, punya, pantau gitu. Betul. Jadi kita sudah sama-sama belajar paham tentang pasar modal, nggak elok ya, nggak komplit rasanya kalau kita nggak punya ya. Jadi jangan ragu lagi untuk buka rekening saham bersama dengan Pintrako Sekuritas. Mari kita beli saham bersama-sama dan mari kita pantau saham bersama-sama dengan Pintrako Sekuritas. Yuk beli saham bersama dengan Pintrako Sekuritas.